bayar pay later jadi susah cari kerja. Kok bisa? Yuk kita tengok abis ini di Financial Update. Bener banget nih ya teman-teman, belakangan ini banyak banget berita yang berseliweran tentang akan sulitnya cari pekerjaan jika kita terlilit hutang pay later. Berita ini mencuat pada saat Kepala Eksekutif Pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Friderika Widiasari Dewi mengingatkan para milenial atau para generasi baru ya, supaya tidak sembarangan untuk mengambil pinjaman. Nah, kenapa? Sebab jika gagal melunasi pinjaman kreditnya, maka akan sangat-sangat sulit untuk memperoleh pekerjaan. Pay later merupakan layanan untuk menunda pembayaran atau berhutang yang wajib dilunasi pada kemudian hari. Kok bisa sih? Gara-gara nggak bayar pay later, itu orang-orang malah jadi susah cari kerja. Ini kenapa? Karena berkaitan dengan slik OJK ya, atau yang orang-orang dulunya sebutnya sebagai catatan BI checking. Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, slik OJK atau BI checking ini memang digunakan oleh institusi-institusi keuangan untuk mensortir calon-calon karyawannya. Institusi atau lembaga keuangan ini, si karyawan baru ini memiliki masalah dengan hutang atau dia punya banyak tagihan hutang dan dia bekerja di sektor keuangan, potensi untuk terjadinya fraud itu akan tinggi sekali ya. Beresiko tinggi sekali untuk melakukan tindak kejahatan gitu ya. Kalau dibilang susah cari kerja ya tergantung institusi yang mau dituju ya sama teman-teman. Yang memiliki hutang banyak atau dikejar-kejar sama hutang, walaupun dia bekerja bukan dari sektor keuangan, punya potensi nggak dia berhutang dengan teman-teman kerjanya. Itu akan jadi rentetan yang tidak akan menguntungkan bagi perusahaan ya. Nanti situasi kerjanya tidak akan menjadi nyaman. Si ini hutang nggak bayar-bayar. Makanya pentingnya keberadaan slik OJK atau BI checking ini di dunia pekerjaan yang baru. Dari slik tersebut mungkin akan ada beberapa perusahaan yang akan melakukan slik. Kalau untuk yang umum mungkin belum diperlukan, tapi lebih baik kalau teman-teman posisi sebagai SDM ya, sebagai HRD mencari karyawan, ada baiknya untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan, ditanya aja dulu pemasukannya seperti apa, pengeluaran bulanan seperti apa, apakah punya tunggakan cicilan, biasanya akan ditanya juga sih. Nah, bukannya akan jadi paradok ya kalau kita punya utang kita harus bayar, tapi karena ada hal ini bukannya kita malah makin dipersulit untuk mendapatkan penghasilan. Nah itu dia ya teman-teman ya, kalau udah tahu belum punya pekerjaan ya jangan ngutang. Tapi kalau udah kebacut, udah punya hutang dulu, gimana caranya mau melamar kerja? Untuk sementara jangan melamar kerja di institusi keuangan karena nggak akan keterima. Cari dulu untuk usaha yang lain, apakah itu teman-teman mau jadi reseller kah? Ya, apa aja yang bisa menghasilkan menghasilkan pendapatan untuk teman-teman bisa digunakan. Atau mungkin teman-teman mau join di kita jadi Orange Partner, boleh juga ya teman-teman. Orange Partner ini adalah satu program atau suatu tawaran untuk teman-teman untuk menambah pemasukan ya, di mana teman-teman ini pemasukannya juga akan sangat menguntungkan, aman pengelolaannya juga. Nanti informasi lengkapnya bisa teman-teman lihat di website kita atau di sosial media kita di YouTube ataupun Instagram ya, Kopnus Post. Nah, efek positifnya apa aja sih dengan adanya slik atau BI checking ini? Nah, kalau bagi perusahaan ya perusahaan akan jadi less risk, jadi resikonya akan lebih sedikit, terjadinya fraud itu akan lebih sedikit, tidak terjadi diharapkan ya dengan adanya BI checking atau slik ini. Kenapa? Karena karyawan yang diterima itu secara keuangan dianggap sehat, tidak ada problem, konflik antar tim juga tidak ada. Kalau untuk si karyawannya sendiri apa dengan adanya slik ini atau BI checking ini, dia makin aware gitu ya bahwa saya ini harus mempunyai utang yang sehat dari kemampuan pemasukan saya, kemampuan saya untuk memiliki hutang itu berapa persen dari pemasukan. Teman-teman akan lebih aware. Kalau hutangnya sehat, BI checkingnya sehat, teman-teman kalau misalnya mau ngajuin KPR ya, mau ngajuin kredit di luaran sana akan lebih mudah teman-teman karena track record kreditnya lancar. Gitu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Financial Update. Saya Ime Wong, pamit undur diri.